Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk tidak jatuh dalam sikap-sikap munafik. Kami mudah sekali bicara tentang kebaikan dan meminta orang berbuat baik. Tapi ternyata kami sendiri justru melakukan yang bertentangan dengan apa yang kami omongkan. Bantu kami ya Tuhan, untuk tulus dan jujur, untuk mengungkapkan kebaikan-Mu dengan kata-kata, dengan tindakan perbuatan kami yang baik bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Para saudara, pernahkah Anda bertemu dengan orang yang terlalu memperhatikan dan kaku dengan peraturan-peraturan, dengan tata tertib, dengan hal-hal kecil, dan mengharapkan orang juga melakukan hal itu untuk tertib, sangat rigid. Ya. Kalau berhadapan dengan orang yang seperti ini seringkali, jujur saya katakan, membosankan. Karena yang dipikirkan adalah hukum, peraturan. Dan menganggap bahwa itulah yang terbaik dalam hidup ini. Dan orang juga dipaksa untuk sangat rigid dengan hidup ini, menjadi kaku. Maka ketika tidak sesuai dengan harapannya tentang kehidupan seperti ini, maka dia menjadi marah, menjadi ngamuk, menjadi seperti orang kehilangan akal. Dan itu banyak orang yang demikian. Itulah orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, yang mengendaki segala sesuatu tertib, teratur, rapi. Tidak boleh ada semacam menggak-menggok, siksak. Padahal hal yang seperti ini hampir tidak mungkin dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan di jalan tol yang lurus tanpa ada menggok-menggoknya, itu berbahaya justru. Karena bisa menimbulkan ngantuk, bosan, jenuh, tidak ada suatu. Tetapi ketika menggak zigzag, menggak bengok, justru orang dilatih untuk lebih waspada, lebih alert, ya, lebih hati-hati, dan kecepatan tidak bisa cepat. Memang tidak bisa cepat. Kalau lurus menjadi cepat, yang seharusnya 2 jam menjadi bisa 1,5 jam kalau lurus. Tapi kalau menggak-menggok bisa lebih lama. Tapi itu justru seringkali menggak-menggok kehidupan ini, hitam putih kehidupan ini, ada abu-abu, ada merah. Itu menjadi sesuatu yang menarik, yang indah, yang mempesona gitu loh. Mata kita melihat bukan hanya warna hitam dan putih, tapi bisa biru, bisa abu-abu, bisa kuning, bisa hijau. Kalau Anda pergi ke Malang, ada disebut Kampung Pelangi. Atap rumah mereka dihiasi dengan cat-cat yang berwarna-warni. Dan itu indah sekali. Ya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita menjadi kaku, ya, dan Tuhan juga menciptakan segala sesuatu yang indah itu justru dengan beraneka ragam warna dan pernak-pernik yang indah. Ya, tidak lagi hanya sekedar hitam putih, tapi warna-warni. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, ada unsur yang paling penting di dalam sesuatu yang penting dalam kehidupan kita yang disebut fleksibilitas, ya, kelenturan, ya, adaptif, ya, berani dan bisa menyesuaikan dengan sesuatu yang baru. Harus keluar dari zona nyaman, harus keluar dari kotak bahasa yang sekarang dipakai, harus menjadi inovasi, inspiratif, ya. Inspiratif, lalu kreatif, itu semua adalah bagian dari di mana kita diajak untuk tidak terpaku pada sesuatu, tidak menjadi rigid terhadap sesuatu, tetapi menjadi sangat fleksibel. Meskipun kita juga harus tahu bahwa ketertiban, keteraturan itu sesuatu yang mutlak, yang perlu supaya kita bisa supaya kita fleksibel, supaya kita bisa kreatif. Kalau semua kreatif setiap hari 1 jam berubah dan seterusnya berubah, ini jadi bukan sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang membingungkan karena orang harus menyesuaikan setiap kali berubah terus. Ya.
Tapi itulah saudaraku terkasih, kita belajar jangan seperti orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat yang sangat mementingkan dalam tanda petik, yang sangat mementingkan hukum, peraturan, dan tata tertib. Meskipun kita menjadi tahu bahwa orang Yahudi sekarang menjadi sangat kreatif karena juga ada ketertiban, ada sesuatu pola yang sama yang harus dijalankan, yang harus diperhatikan, sehingga tahu bahwa kalau setelah A pasti B, gitu kan. Tetapi ada kemungkinan juga bisa menjadi C, bisa menjadi D ketika ada suatu proses yang berbeda. Maka saudaraku terkasih, mari kita memperhatikan hidup kita juga dengan segala aturan gereja, liturgi gereja. Harus ada yang tetap, tapi juga harus ada yang kreativitas, ya, inovatif. Ya. Dan di zaman sekarang ini menjadi sangat mutlak, ya, kondisio sine qua non, kondisi yang tidak bisa tidak dan harus terjadi. Kreativitas dan ya inovasi sangat dibutuhkan, sangat diagungkan di zaman ini. Coba Anda lihat di kiri kanan Anda, lihat di medsos, lihat di dunia digital. Ya, begitu cepat berkembang. Generasi itu dulu masih 25 tahun, sekarang 10 tahun, 5 tahun sudah berubah, 5 tahun lagi sudah berubah. Sebentar lagi kita masuk dunia metaverse. Sebentar lagi kita masuk dalam dunia 6G. Ya. Nah, itu semua adalah suatu proses yang bisa dalam tanda petik menghancurkan kita, tapi bisa juga membuat kita harus adaptif. Maka bisa dibayangkan dulu ketika binatang-binatang dinosaurus yang besar-besar itu menjadi hilang karena terjadi perubahan iklim, terjadi perubahan situasi, terjadi perubahan segala macam sehingga mereka tidak bisa berubah. Tetapi sekali lagi saudaraku, ada sesuatu yang tetap, tapi ada sesuatu yang berubah. Dan kita harus mengubah mindset, cara pikir dan cara pandang, cara hidup kita. Bila tidak, kita akan mudah kecewa, mudah marah, dan mudah jatuh, dan mudah patah. Ya, banyak kali kita kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dulu seperti ini, sekarang juga seperti berbeda lagi. Dan itu juga dalam hidup rohani, dalam hidup doa. Kita sekarang banyak berdoa, banyak hal. Dengan devosi-devosi. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan devosi kita atau sesuatu yang agak baru, kita menjadi marah. Nggak usah. Tapi itu justru semakin lama kita diajak semakin memasuki dunia roh. Dan dunia Roh Kudus dan dunia kebenaran yang tanpa bentuk. Semoga Anda dan saya bersedia terbuka dan membuka diri. Bersedia menjadi fleksibel, bersedia menjadi inovatif, kreatif, dalam hidup rohani juga, tapi juga dalam hidup sehari-hari. Dan kita belajar melihat bahwa hidup itu adalah indah. Hidup itu adalah fleksibel. Hidup itu selalu berubah. Hidup itu selalu bergerak ke arah yang Tuhan kehendaki. Maka kita perhatikan bahwa Yesus, kita tidak tahu angin itu bertiup kemana dan dari mana. Yang penting bahwa kita mau mengubah haluan seperti kapal perahu yang memakai tiang kain, ya, dia harus menyesuaikan arahnya kemana. Kalau tidak, dia akan melawan arus dan tidak bisa, akan jatuh. Demikian juga dengan arus kita di zaman ini. Semoga Anda dan saya semakin fleksibel, semakin percaya bahwa bukan aku yang mengontrol kehidupan. Ini yang paling penting. Bukan aku yang mengontrol kehidupan, bukan aku yang mengontrol hidupku, bahkan hidup orang lain, hidup siapapun, tapi Tuhan. Maka kita bersandar, mendengarkan Tuhan, ke arah mana hidup kita itu sekarang. Bila itu tidak kita perhatikan, kita akan terperangkap di dalam kekakuan dan kejatuhan yang mungkin lebih menyakitkan kita daripada kalau kita mau mendengarkan Tuhan, meski tidak mudah. Mari saudara, kita belajar melihat, merasakan dinamika batin kita yang jauh lebih kompleks daripada yang di luar dengan hukum tata peraturan. Semoga kita menjadi kreatif, inovatif juga dalam hidup rohani. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.